Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat rekan-rekan. Perkenalkan diri dulu ya. Aku Astri, ini Jimmy, mantan pacar aku. Kami berdua dalam kesempatan ini kepingin berbagi cerita tentang pengalaman kami. Ini yang pertama buat kami berdua ikut motor touring dalam jangka waktu yang cukup lama, berhari-hari, itu selama 8 hari ya Pak ya. Dan jaraknya juga lumayan jauh karena sudah menempuh ribuan kilometer. Ini kali pertama juga buat kami berdua akhirnya memberanikan diri untuk meninggalkan anak-anak kami. Meskipun anak-anak kami udah gede-gede. Udah gede-gede sebenarnya, tapi kami berdua yang suka nggak sure, suka nggak yakin dalam jangka waktu yang selama itu. Mungkin ya, Pak Jimmy mau cerita dulu tentang touringnya. Nah, ini adalah video pertama dari rangkaian video yang nantinya akan kami bagikan. Bagi ya, mungkin dalam 1-2 bulan ke depan ya, karena kita semua bekerja, jadi mengedit video itu bukan sesuatu yang waktu yang luxury buat saya, terutama apalagi ngambil video seperti ini. Ini adalah perjalanan kami menuju ke kilometer 0 Sabang, yang banyak penghobi touring motor itu menganggap ini hajinya orang touring. Ya. Kita nggak start dari Jakarta actually, karena untuk mengkat waktu juga, cuti dan lain sebagainya, saya nih mengikuti kegiatan ini, itu kita startnya dari Bukit Tinggi. Betul. Jadi kita terbang ke Padang, kemudian dari Padang kita ke Bukit Tinggi, motor semua sudah di Bukit Tinggi ya. Kita jalan nggak sendirian, tapi saya kebetulan bagian atau member dari KTM Adventure Indonesia, sebuah komunitas motor di Indonesia lah ya. Itu motor saya yang orange di belakang. By the way, itu kami kasih nama nih, 2 anak ini kami kasih nama. Itu yang pertama yang kami bawa kemarin, itu kami kasih nama Akuma. Dan yang ini Tiklana. Ya, ini motor kita buat ke kafe gitu-gitu ya, motornya. Buat nyantai yang buat ini. Nyantai. Jadi kita start di Bukit Tinggi ya. Nah, tapi saya sama Asri itu pergi duluan. Jadi satu hari pertama kita kebetulan motor itu sudah sampai di hari tersebut. Betul. Jadi kita ambil dulu motor, kemudian besoknya kita jalan-jalan ke mana, Bukit Tinggi sama Ngarai Siam. Kemarin tuh seharian menikmati daerah situ. Kemudian besoknya kita sudah mulai touring dengan teman-teman. Di touring itu hari pertama kita menempuh jarak sekitar 390-an kilometer, itu dari Bukit Tinggi ke mana, ke Tarutung ya. Jadi kita sudah mulai dari Sumatera Barat masuk ke Sumatera Utara. Kita semua touring itu untuk seharian, emang targetnya sebelum maghrib itu kita sudah sampai di hotel. Hari berikutnya rute Tarutung ke Tapak Tuan, itu juga sebetulnya nggak terlalu jauh, sekitar 200-an 80-90 km kalau nggak salah ingat. Kita ke Tapak Tuan. Tapak Tuan tuh kota di Aceh, kota di pesisir pantai barat itu kota, kemudian sebelah timurnya sudah bukit-bukit ya, very nice lah, cantik, kotanya cantik. Kita semalam di situ, kemudian dari Tarutung kita langsung tancap gas lagi sekitar 430 km, itu dari Tarutung menuju Banda Aceh. Ya, tengah kita lewat Belang Pidi, lewat Malabo, kemudian Banda Aceh. Buat para penghobi touring mungkin tuh rute yang lumayan menyenangkan ya. Ada jalan besar, lurus, aspal bagus, tapi juga ada rute perbukitan yang cukup challenging gitu ya. Bahkan kita juga sempat kemalaman di situ dan gelap gulita. Tapi itu nantilah cerita di episode yang itu. Saya Banda Aceh, besoknya kita jalan ke Pulau W, kita ke kilometer 0 ke Tasabangnya. Besoknya lagi dari Banda Aceh kita langsung tancap ke Takengon. Jadi kita ke tengah ya. Jadi kita nggak ke arah timur. Kita dari Biren itu kita langsung ke
selatan ke arah Takengon. Di situ ada danau apa? Laut Tawar. Danau Laut Tawar ya. Itu kayak kalau kita bilang tuh miniaturnya miniatur Danau Toba gitu ya. Dan cantik juga cantik tempatnya. Kayak bukan di Indonesia ya kalau orang-orang bilang. Orang bilang. Kemudian dari Takengon kita jalan ke Kota Changi. Rute ini adalah rute yang buat kami berdua memorable. Ya. Nanti ceritanya belakangan. Ini juga rute yang kalau nggak salah ingat di antara teman-teman tuh kita punya ungkapan gitu kan. 1 hour, 2 hour oke lah, tapi kalau all day crazy gitu ya. Kenapa? Kenapa? Karena rute 2 kota ini diwarnai dengan rute-rute yang mungkin ya 90% jalannya sekitar 243 km. Itu 90% jalannya itu adalah jalan perbukitan. Kalau dilihat dari gambar, kalau kita di zoom gitu ya, itu tuh bisa diilustrasikan itu mie instan yang keriting. Benang kusut. Dan itu benang kusutnya bukan cuma 2-3 kilo, tapi ratusan kilometer. Betul. Lumayan melelahkan, tapi juga sebetulnya sangat menyenangkan. Challenging sih ya. Dari Kota Changi kita rute etape terakhir dari Kota Changi kita ke Balige. Nah itu juga menyenangkan. Kenapa? Karena sebelum sampai Balige kita sempetin juga ke timur, mampir ke Danau Toba. Di situ kami mampir ke satu spot yang juga jadi tujuan wisata yang terkenal ya, yang itu tempat patung Yesus ya. Apa namanya si Bea-Bea. Ya. Nah, Balige itu kota terakhir. Jadi kita tutup touring kita di Balige ya, kita spend semalam, kemudian besoknya kita semua sudah balik ke Jakarta. Motor pun juga sudah diambil, ditowing untuk balik ke Jakarta. Ya, itu mungkin summary dari perjalanan kita mungkin untuk episode 1 ya. Nanti di video yang akan kami bagikan ini kami berbagi dulu cerita waktu kami berada di Padang dan di Bukit Tinggi. Tadi di awal sudah diceritakan sama Jimmy bahwa kami muter-muter di situ. Nah, hanya kami waktu di Padang itu kan kami naik mobil ya. Jadi kami nggak banyak merekam, hanya ada beberapa spot. Nanti silakan teman-teman saksikan sendiri seperti apa sih cerita waktu kami jalan-jalan di sana. Dan silakan disaksikan aja teman-teman. Terus jangan lupa ya like-nya dan subscribe. Oke, thank you. Thank you. Mau jalan, muter sana, muter aja. Apa? Kenangan Pak, haus. Emang ada jalan nyebrangnya, Mam? Iya, tadi pesawat dari sana, Mam. Oh, ada yang surfing juga. Karena ombaknya lumayan ini. Tapi ini kurang tinggi ya, dia lagi surut. Nah, jadi itu yang bikin kita kaget waktu kita ke sini adalah ternyata Batu Malin Kundangnya itu yang di tengah itu enggak steril, enggak dikelilingin dengan pagar atau tali dan lain sebagainya. Kemudian enggak ada yang ngawasin. Jadi orang tuh bisa duduk di atas itu. Bisa duduk dan lain sebagainya. Dan enggak ada yang terlalu banyak fotografer yang rada-rada maksa nih. Dan yang lebih menyedihkan adalah mungkin nggak katakan kamera nih ya. Itu ada banyak sampah di daerah situ. Too bad. Mam langsung aja tanya, Mam. Iya, langsung aja. Nanti baru kita muter-muterin nanti. Ini adalah tempat di mana kita mau foto pakai baju adat Minang.
Yang tadinya kita mau ke Istana Bahasa Pagaruyung ya, tapi karena kejauhan, ingat waktu, dan kita harus cepat sampai di Bukit Tinggi, akhirnya kita ke sini nih, ke Bustanul Arifin. Ya, cukuplah foto-foto dikit. Kebetulan juga beberapa hari kemudian kita ada ulang tahun perkawinan juga. Ya. So, have fun sih pada waktu itu. Nah, ini pagi hari di Pakuan Indah Hotel. Itu yang teman-teman lihat di sana itu kalau nggak salah Gunung Singgalang. Ya. Salah satu dari beberapa gunung yang ada di sekitaran Bukit Tinggi. Ini kita sedang siap-siap untuk jalan ke Kelok 9 sama Ngarai Sianok. Hari ini kita mau jalan ke Kelok 9. Moga-moga lancar, mau ngopi-ngopi, makan. Pokoknya hari ini mau having fun di Bukit Tinggi. Di awal perjalanan ini ada kejutan. Ternyata Gunung Marapi meletus lagi, teman-teman. Erupsi bukan meletus. Oh iya, erupsi. Buat orang Bukit Tinggi, erupsi Gunung Marapi itu sebenarnya biasa-biasa aja. Ada harapan kalau erupsi ya nggak perlu terlalu nggak perlu erupsi besar lah, jadi kecil-kecil. Tapi sering buat orang-orang Bukit Tinggi itu sudah biasa. Kita sekarang sedang berada di jalan penghubung antara Sumatera Barat dan Riau, Jalan Sumbar Riau lah. Ini adalah bagian dari Kabupaten 50 Kota, nama yang sebetulnya menarik. Ini artinya apa ya? Kalau menurut sejarah, ini tuh karena dulunya itu adalah tempat di mana pemimpin daerah ini, Datuaksi Maharajo Nanbageno Banego memimpin 50 orang menuju ke arah utara daerah Payakumbuh. Nah, untuk mengingatnya, makanya di belakang nama kota ini dicantumkan angka 50. 50 kota. Jadi ini sebelah utaranya kota Payakumbuh lah ya. So, tempat ini tempat yang buat kita sangat menakjubkan ya. Ada sawah, ada tebing, ada perbukitan. Dan ini merupakan jalan menuju ke Kelok 9 karena tidak jauh, mungkin sekitar 15-20 km dari sini itu kita sampai di Kelok 9. Satu lagi yang menarik di sini, banyak warung Sanjay. Ini ya kalau teman-teman perhatiin,
Ini jalannya luar biasa banget, jalannya halus. Kita nih agak naik ya jalannya, kemudian juga berkelok-kelok. Hawanya pun juga sejuk ya, nggak dingin-dingin banget lah, Ya, tapi enak lah buat sejuk. buat touring enak. Hawanya pun juga nggak panas, dia cenderung mendung. Sejuk. Ini kalau buat kita orang-orang yang hobi touring, ini luar biasa. Wuhui. Nah, ini mungkin sedikit tips dari orang Bukit Tinggi ya, Uda Bayu yang kebetulan pemiliknya Pakuan Indah, hotel yang kita tempatin selama 2 malam di Bukit Tinggi. Dia ngasih tip ya, kalau di jalan sama di Sumatera Barat dan mungkin juga di utara ke Sumatera pada umumnya. utara maupun ke Aceh atau Sumatera pada umumnya, yang bau rekso yang punya jalan itu adalah high ace atau travel ya. Del travel. Kemudian yang kita juga masih hati-hati ya, kita basically kita masih hati-hati sama mereka lah ya. Kemudian yang kedua itu bis ya. Surprisingly kalau truk itu biasanya lebih ramah dengan pengendara yang lain ya, seperti lebih helpful juga. ya, seperti kasih tahu kita kapan kita bisa nyalip ya, dengan ngasih lampu sen kiri. Kemudian kalau kita nggak bisa nyalip, mereka kasih lampu sen kanan. Apakah itu berlaku semuanya? Enggak juga, dan kita nggak melihat itu semuanya di jalan ya. Tapi memang ada beberapa kejadian di mana sopir truk itu lebih helpful dari kendaraan-kendaraan besar lainnya. Setelah kita melewati tikungan ini, tiba-tiba kita ngelihat bangunan warna merah. Wuhui! Basically ya, kita selama ini cuma lihat di YouTube, cuma bisa lihat di berita, di TV. Akhirnya kita ngelihat dengan mata kepala sendiri di depan kita, di depan kami berdua. Kelok 9 yang legend itu. Ya, salah satu karya konstruksi terbaik anak bangsa yang terbaik. Kelok 9 ini yang baru ini sebetulnya menggantikan Kelok 95 lama yang nanti kita juga lewatin ya, karena saking penasarannya. Anyway, we were very happy waktu kita sampai di sini. Gantian. Kayak banget. Nah, selama beberapa menit ke depan, enjoy ya rekan-rekan. Kita di sini to be honest agak sedikit clueless gitu ya, kita mau ngomong apa. It's actually very beautiful.
itu dia jalur kelok 9 yang lama sebelah kiri. Nanti kita akan lewat situ ya. Cantik ya pemandangannya. Sayangnya di sepanjang jalan ini tuh selain Sebetulnya nggak sepanjang jalan ini, Nggak, ya. deket-deket sini nih. pada saat kami berhenti nih tercium aroma-aroma yang nggak enak. Beneran Actually loh. pesing Kan? ya. Pesingnya itu minta ampun. Sayang Gua tuh banget. sampai pengen apa, nggak bisa napas, sampai pengen muntah ya. Tapi karena memang kita harus berhenti pengen foto-foto, ini kita tahan-tahan lah. Ya moga-moga masyarakat, pemerintah, Pemda di sini lebih memperhatikan ya kebersihan. Kalau bersih sih bersih ya, tapi baunya itu Bersih, nggak baunya yang luar biasa. luar biasa. Nah ini kita sedang mau muter, mau nyoba ke Kelok 9 lama, Yang tapi lama. dari arah utara. Oh tadi itu dari arah selatan ya. Ini jalur lama sebelum ada Kelok 9 jembatan yang baru ya. Jadi bisa bayangkan tikungan-tikungan, kemudian juga luas lebarnya jalan yang sempit. Bisa bayangin kalau truk-truk besar lewat sini ya wassalam Seperti ya. apa? Seperti apa? Ribetnya. Jadi emang jalur yang sangat menantang ya, nggak kelihatan di sini. Ini sebetulnya lumayan curam ya turunannya. Dan ibarat kita nggak ngitung ada berapa Berapa kelokan, kelokan. tapi mungkin asal muasal nama 9 itu justru dari jalan ini. Anyway, jadi kita berdua 360 ya. Kelok 9 lama kita Dan lewatin, Kelok 9 baru pun juga kita Ramai juga. Sekarang kita dalam perjalanan menuju Ngarai Sianok. Ini kita dalam perjalanan menuju ke satu tempat namanya Puncak Taruko, di mana kita akan end the day ya. Untuk besok kita mulai perjalanan ke kilometer 0 Sabang. Ngarai Sianok ini bentangan yang ternyata cukup panjang ya, 15 km. Dan ternyata tempat ini punya nama lain loh, yang baru juga kami tahu. Namanya adalah Lembah Pendiam. Ya ini tempatnya orang-orang Bukit Tinggi ya, buat weekend dan mungkin dan daerah sekitar lah, termasuk di Padang. Dan ini nggak jauh dari Bukit Tinggi, actually sangat dekat. Anyway, mungkin kita akhiri episode ini. Terima kasih ya teman-teman. Thanks for untuk menonton. watching. Halo. Gila biru banget ya.